Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan makhraj dan sifat huruf. Huruf sin, shin, shad, dad, ta, dan dha. Simak sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe. Gratis dan insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang makhraj dan sifat huruf. Sebelumnya kita sudah mempelajari makhraj dan sifat huruf di part 1, 2, dan 3, yaitu untuk huruf hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, zai, ya, sampai huruf zai. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan berlatih kembali makhraj dan sifat huruf dari huruf sin, shin, shad, dad, ta, dan dha. Ya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membahas cara membaca atau latihan makhraj dan sifat huruf dari huruf sin. Ya. Untuk huruf sin, itu makhrajnya atau tempat keluarnya adalah dari lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Dia lebih ke bawah. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Ya. Kemudian lidahnya ada di sini. Ya. Di tengah-tengah, di dalam, ya. Sa, ya. Jadi antara gigi atas dengan gigi bawah. Kemudian sifat dari huruf sin adalah yang pertama, dia memiliki sifat al-hamas, ya, keluar nafas atau udaranya mengalir. Ya, ketika tangan kita taruh di sini, huruf itu disukunkan lebih kentara, as, ya, ada udara yang keluar. Kemudian punya sifat ar-rakhawah, mengalir, ya, ketika sukun dia mengalir. As, ya, jadi bukan as, ya, is, tapi as, is, us, ya. Baik, kita akan coba baca huruf sin, ya. Bismillah. Sa, si, su. Saya ulangi. Sa, si, su. Oke. Kemudian kita sukunkan hurufnya as, is, us. Sekali lagi, as, is, us. Ya. Kemudian kita tasydidkan asa, isi, usu. Sekali lagi, asa, isi, usu. Ya. Baik, itu huruf sin. Ya, kesalahannya kadang-kadang suka memantul, ya, hati-hati. As, ya, tidak boleh as, ya, tapi dilepas. As, ya, atau diputus tadi juga tidak boleh. Ya, as, is, ya, gitu. Itu huruf sin, ya. Kemudian yang kedua, huruf shin, ya. Huruf shin atau ketika dikasih harokat fathah menjadi sya, ya. Tempat keluar huruf shin itu tengah lidah ke langit-langit. Ini lidah, kemudian begini bentuknya. Jadi lidahnya ketarik, ya, ke tengah, ya. Hurufnya tempat keluarnya tengah lidah ke langit-langit. Sya, sya. Oke. Sifat hurufnya adalah yang pertama ada
al-hamas, ada udara yang keluar, kemudian ar-rakhawah juga, dia mengalir juga bacanya terutama ketika disukun. Ya, kesalahannya biasanya bibirnya ikut bergerak ketika sukun, misalkan ash dimonyongkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi hanya lidahnya saja ash, bibirnya tidak bergerak. Ash. Ya. Oke. Kita baca huruf shin. Sha, shi, shu. Berarti ya. Sha, shi, shu. Oke, sekarang kita sukun. Ash, ish, ush. Sekali lagi. Ash, ish, ush. Oke. Sekarang kita tasydidkan. Asya, ishi, ushu. Sekali lagi. Asya, ishi, ushu. Baik, itu huruf shin ya, dari tengah lidah. Kemudian yang ketiga ada huruf sin, shin, shad ya, huruf shad. Huruf aslinya adalah shad. Ketika dikasih harokat jadi so ya. Di mana tempat keluar huruf shad? Ya, tempat keluarnya dia sama dengan huruf sin, antara gigi atas dengan gigi bawah ya, lebih ke bawah. Sifatnya saja yang berbeda ya. Yang pertama sifatnya huruf shad itu juga al-hamas ya. Ada nafas yang keluar. Als ya. Kemudian dia ar-rakhawah juga, lepas juga. Kemudian yang membedakan dengan sin, dia lidahnya naik, al-isti'la ya. Lidahnya terangkat, pangkal lidahnya terangkat ya. Kemudian kesalahannya biasanya ketika mengucapkan shad itu bibirnya dimonyongkan juga. So ya, jadi tidak dimonyongkan. Atau ketika disukun aus, jangan dimonyongkan. Aus, tapi als ya. Baik, kita baca ya, kita latih. Huruf shad. So, si, su. So, si, su. Ya. Kemudian disukunkan als, ils, us. Ya, lagi als, ils, us. Ya, kita tasydidkan. As-so, ilsi, usu. Ya. As-so, ilsi, usu. Ya. Jadi yang bedakan sin, kalau sin ketika disukun as, kalau shad as. Ya, tinggal ditebalkan saja ya. S-nya sama, kebanyakan juga ketika mengucapkan huruf shad itu diambilnya dari shin, ash. Nah, itu salah ya. Jadi dia sama dengan sin makhrajnya, cuman tebalnya saja berbeda. Als ya, kalau sin as, kalau shad als, seperti itu ya. Baik, kemudian huruf shad, kemudian bod ya, bo ya. Ketika dikasih harokat jadi bo. Di mana tempat keluar huruf bo? Tempat keluarnya adalah dari sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas yang 5 sini. Ya. Jadi sisi lidah bertemu dengan gigi geraham. Sifatnya yang menonjol adalah dia punya sifat al-isti'la, ya, lidahnya terangkat. Kemudian al-itbaq, ya, lengket, lidahnya lengket ke langit-langit. Ya, kemudian satu lagi dia punya sifat al-istitalah, suaranya
memanjang, terutama ketika disukun, ya. Baik, kita baca huruf dhad, ya. Perhatikan. Bo, bi, bu, ya. Bo, bi, bu, ya. Kita sukunkan. Al, il, ul. Lagi. Al, il, ul. Ya, kita tasydidkan. Al-dha, il-di, ul-du. Oke. Al-dha, il-di, ul-du. Ya. Kesalahannya biasanya juga ketika disukun suka memantul. Ya, misalkan fitabo, ya, fitabo. Nah, nggak boleh. Fitablil, tablil. Ya, suaranya belakangnya berjalan. Tablil, seperti itu. Ya, baik, itu huruf bo. Ya, sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Ya. Boleh kiri, boleh kanan, atau boleh dua-duanya. Ya, gitu. Jadi boleh kiri, kalau kiri al, kalau kanan al, atau dua-duanya al. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya huruf po, ya. Po itu tempat kuannya sama dengan ta, ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ini lidah ketemu gusi, ya, seperti ini. Kalau ta dia sifatnya huruf po itu pertama isti'la, ya, lidahnya terangkat. Apo. Kemudian yang kedua qalqalah yang menonjol sifatnya, ya. Kita baca huruf po, ya. Untuk kesalahannya biasanya po sama, ya, karena huruf-huruf tebal. Banyak orang yang mengucapkan huruf isti'la ini dengan memonyongkan hurufnya. To, ato, ato. Nah, itu tidak boleh, ya. Apo, apo, ya. Dari lidah saja. Baik, kita baca. Po, pi, pu. Po, pi, pu. Ya, kita sukunkan. Alpo, ilpo, ulpo. Lagi. Alpo, ilpo, ulpo. Ya. Kemudian ditasyidkan. Apo, ilti, uptu. Ya, sekali lagi. Apo, ilti, uptu. Ya. Baik, itu huruf po, ya. Jadi bulat. Bedanya dengan ta. Kalau ta ada hamzahnya ta. Kalau po tidak ada. Po, ta, po. Ya, tempatnya sama, cuma sifatnya berbeda. Kemudian satu lagi yang terakhir huruf ro. Ya. Ro di mana tempat keluarnya? Ro tempat keluarnya sama dengan zal. Ujung lidah bertemu dengan gigi depan atas. Kalau za lidahnya turun, kalau ro pangkal lidahnya naik, ya. Za, ro, tebal. Ya, sifatnya apa saja huruf ro? Ro sifatnya al-isti'la, lidahnya naik. Kemudian al-itbaq juga, dia lengket lidahnya ke langit-langit. Kemudian ar-rokhawah juga, ya, mengalir, ya, ketika sukun. Kesalahannya adalah sama, ya, kadang-kadang sering memantul. Misalkan alzo, lama, ya, minal ghaidho, gitu, ya, tidak boleh memantul atau memonyongkan bibirnya. Wo, au. Nah, tidak boleh. Au, lidahnya saja, ya. Seperti itu. Baik, kita baca huruf ro. Ya, perhatikan. Ro, li, ru. Ro, li, ru. Ya,
kita sukunkan. Au, il, ul. Lagi. Au, il, ul. Ya, kita tasydidkan. Al-dha, il-dhi, ul-dhu. Al-dha, il-dhi, ul-dhu. Nah, itu huruf dha, ya. Nah, ini huruf-huruf tebal nih. Shad, dad, ta, dha. Nah, huruf-huruf yang pangkal lidahnya itu ketika kita baca terangkat, ya. Baik teman-teman, itulah latihan kita pada kesempatan kali ini di part 4 ini, ya. Huruf sin, shin, shad, dad, ta, dan dha. Ya, silahkan dilatih, ya. Semoga dengan latihan yang banyak, dengan contoh-contoh seperti ini, ya, kita bisa kuat dan lebih pas, ya, ketika kita membaca Al-Quran, dan bacaan Quran kita menjadi baik, ya, dengan sempurnanya mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya dan mengeluarkan sifat-sifat hurufnya. Selamat mencoba, semoga Allah mudahkan. Silahkan dilatih. Selamat berlatih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.